Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana mukhtalifan limaslahatil ummah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam teori religious social shaping of technology yang diperkenalkan oleh Heidi Campbell dalam bukunya When Religious Meets New Media tahun 2010 dijelaskan bahwa era digital telah berpengaruh terhadap cara beragama masyarakat Indonesia saat ini, di mana mulai memudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualisme antar agama, bahkan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Ironisnya, dari dampak negatif era digital tersebut telah membuat banyak pergerakan kelompok garis keras yang mempertontonkan narasi keagamaan secara agresif dan emosional, yang justru malah mendapatkan simpati di sebagian hati umat Islam. Riuh simpati ini, hadirin, tiada lain dan tiada bukan didapatkan dari ruang digital dan virtual dengan tingkat penyebaran yang begitu masif, terlebih di tahun politik saat ini, di mana sentimen keagamaan kerap dimanfaatkan untuk membangga-banggakan kalangan, menebar kebencian, mendeklarasikan perpecahan, mengkampanyekan peperangan, bahkan tidak mustahil menyebabkan banyak korban perjatuhan. Betul, hadirin? Mari sejenak melihat data. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan, pada tahun 2023 angka persentase internet di Indonesia mencapai 78,19% atau menembus 215 juta jiwa dari total populasi sebesar 275 juta jiwa. Akses dunia digital dan virtual tersebut, hadirin, didominasi oleh faham-faham politik liberal dengan tingkat persentase sebesar 67,2%. Konten-konten yang disebarkan melalui media sosial seringkali menimbulkan dampak negatif bagi agama, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, seperti meningkatnya polarisasi sosial, maraknya tindakan kriminal, bahkan menjaburnya virus-virus intoleran dan radikal. Sepakat, hadirin? Lalu bagaimana Islam memandang hal tersebut? Sebagai jawabannya, urgensi pemahaman moderasi beragama melalui platform
digital adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif Al-Quran Surah Al-Baqarah penggalan ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula kami jadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, firman Allah pada ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan umat Islam menjadi umat pertengahan, yakni umatan wasata. Lalu apa yang dimaksud dengan umatan wasata, hadirin? Sayyid Al-Alawi Al-Maliki menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umatan wasata adalah umat yang berdiri di garis tegak, berdiam di jalan yang stabil, dan posisi ini merupakan pengejauhan tahan dari kata Shiratal Mustaqim. Dalam kitab Al-Wasatiyah min Khasaithul Ummatil Islam wa Ahli Sunnah yang ditulis oleh Dr. bin Musa Ali Nasrin, dijelaskan bahwa di antara bentuk moderatisme manhaj umat Islam adalah al-i'tidal wa tawazun, yakni bersikap tengah-tengah dan selamat dari sisi ekstrim pada dua sisi, yakni selamat dari sikap berlebihan ataupun mengurangi. Sebagai mana
dalam tafsir Muyassar yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qurdi dijelaskan, wa qama bainakum ayyuhal muslim al-imam baina sahihi fiddin ja'alnakum ummatan khairan wa wasta. Sebagaimana kami telah tunjukkan kepada kamu sekalian, wahai umat Islam, ke jalan yang benar dalam agama, dan kami jadikan kamu sekalian sebagai umat terbaik dan bertegahan. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks moderasi beragama, media sosial dapat menjadi platform untuk mempromosikan narasi keagamaan, toleransi, dan perdamaian antar umat beragama. Namun sayang hadirin, jika dilakukan secara tidak tepat, media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan konten yang memicu konflik antar umat beragama. Antara lain, pertama, konten yang melecehkan atau meremehkan agama, seperti kasus yang dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta tahun 2016 lalu, yang diduga melakukan penghinaan terhadap umat Islam sehingga menimbulkan reaksi dan kecaman keras dari umat Islam. Yang kedua, konten yang memperlihatkan tindakan ekstrim atas nama agama, seperti kasus yang dilakukan oleh TikTokers asal Medan yang diduga melakukan penghinaan terhadap umat Kristen dengan menyinggung soal tiang salib yang merupakan simbol suci umat Kristen, dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 21 Oktober 2023. Sedangkan yang ketiga adalah konten yang mempromosikan kebencian terhadap agama, seperti kasus yang dilakukan oleh Yahya Walodi yang diduga dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongannya. Lantas bagaimana sikap kita dalam menghadapi problematika seperti ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum
Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan metodis sikap kita dalam beragama. Secara tekstual, ayat tersebut berkaitan dengan kisah Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi oleh ibunya Sayyidatina Qatilah yang saat itu belum beragama Islam. Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah menjawab, "Boleh wahai Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasulullah inilah yang dibenarkan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Pembenaran terhadap sikap Rasulullah pada ayat tersebut terangkai pada kalimat, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangimu dalam urusan agamamu. Hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu kami menghimbau dan mengajak kepada saudara semuanya, mari jadikan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan narasi keagamaan, toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Jika langkah tersebut kita aplikasikan, kami yakin Indonesia akan menjadi negara yang aman, tentram dan penuh dengan keberkahan, serta diberikan balasan berupa ampunan dan pahala yang besar. Sebagaimana yang terukir indah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa dengan pemahaman moderasi beragama, kita mampu mempromosikan narasi keagamaan, toleransi,
harmoni dan perdamaian antar umat beragama, serta mencegah konten yang memicu konflik antar umat beragama dalam bermedia sosial. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Ke Bekasi beli kuali, dibeli 7 oleh bupati. Mari tingkatkan moderasi Melalui platform digital saat ini. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.